Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Latfiah dengan NIM 2011300091 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi definisi fikih mawaris pada pertemuan kedua dan juga tentang sejarah fikih mawaris pada pertemuan ketiga untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih mawaris. Baik, di sini ada definisi fikih mawaris. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta, peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Jadi hukum kewarisan Islam itu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris. Jadi fikih mawaris itu adalah segala aspek yang terkait dengan pembagian waris adalah berdasar dari buku fikih klasik sebagai hasil dari ijtihad ulama fikih, tentunya berdasar pada Al-Quran dan hadis. Di sini ada tujuan mawaris. Yang pertama itu mengatur hak dan kewajiban keluarga almarhum. Jadi setelah seseorang meninggal dunia, maka ia tidak lagi punya hak atas hartanya kecuali tidak lebih dari 1/3. Karena itu perlu ada hukum yang mengatur hak dan kewajiban keluarga yang ditinggalkan, baik terhadap almarhum maupun terhadap orang lain yang terkait. Yang kedua yaitu menjaga harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima. Harta dalam bentuknya yang beragam selalu menjadi buruan setiap orang. Dan itu sangat manusiawi. Namun setiap bentuk harta yang ada di dunia ini sudah tentu ada pemiliknya yang dapat mengatur dan memelihara. Ketika seseorang meninggal dunia, maka ia secara otomatis terputus dengan segala bentuk harta. Karena itu, pengelolaan dan pengurusan harta tersebut beralih kepada keluarga terdekat yang masih hidup. Dalam hal pengelolaan harta peninggalan almarhum ini, perlu adanya kerangka hukum yang menjelaskan secara rinci bagaimana pendistribusian harta tersebut sehingga benar-benar sampai kepada masing-masing individu yang secara legal berhak menerima bagiannya. Dengan adanya hukum kewarisan Islam, hak-hak individu akan terjamin, baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan. Tujuan yang ketiga yaitu menghindari sengketa persoalan warisan. Tidak jarang terjadi kasus-kasus sengketa yang diakibatkan perebutan harta, termasuk harta warisan. Yang keempat yaitu sarana distribusi ekonomi. Manusia sebagai khalifatullah di muka bumi mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam. Di sini juga ada sumber hukum mawaris. Sumber hukum mawaris itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, contoh dalam surat An-Nisa ayat 7.
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu dalam hadis dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu yang artinya orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya juga ada yang berhak menerima waris. Menurut 832 KUHP Perdata menegaskan, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami dan istri yang hidup terlama. Namun menurut hukum fikih, menurut hukum Islam, hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita, anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan sebapak, seibu, sebapak atau seibu saja. Para ahli waris berjumlah 25 orang. Yang terdiri dari 15 orang itu dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Yang selanjutnya itu menjelaskan pertemuan ketiga, yaitu tentang sejarah perwarisan. Itu ada yang pra-Islam dan juga pasca datangnya Islam. Langsung saja di sini ada kewarisan menurut Islam. Pada masa perkembangan hukum pewarisan pada masa pra-Islam. Pra-Islam itu sebelum Islam datang ya. Sebelum. Kalau pasca itu sesudah. Nah, di sini perkembangan hukum pewarisan pada masa pra-Islam. Hukum kewarisan sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah berpola kesukuan, nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah, suka berperang dan merampas harta orang atau suku lain. Ciri-ciri tersebut merupakan budaya yang mapan. Selain itu, sebagian kelompoknya bermata pencaharian pedagang. Oleh karena itu, budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai sistem hukum dan sistem sosial di masyarakat jahiliyah. Kekuatan fisik menjadi ukuran di dalam sistem kewarisan. Dalam masyarakat jahiliyah, ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan dari keluarganya yang meninggal adalah laki-laki, berfisik kuat, dapat memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Sebelum Islam datang, harta waris tidak dibagikan kepada kepada perempuan dan anak-anak.
Tetapi harta waris itu hanya dibagikan kepada seorang laki-laki. Selain laki-laki, waris juga dibagikan kepada orang yang mempunyai perjanjian kesetiaan dan orang-orang yang diadopsi. Bahkan sebagian masyarakat jahiliyah beranggapan bahwa janda perempuan dari orang yang meninggal termasuk 20 sebagai wujud harta warisan yang dapat diwariskan dan diwarisi oleh para ahli waris suaminya. Nah, di sini juga ada sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapat harta warisan pada zaman jahiliyah. Itu yang pertama, pertalian kerabat. Pertalian kerabat itu yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah laki-laki dan kuat fisiknya. Hal tersebut dikarenakan anggapan laki-laki secara fisik dapat memikul senjata, menghancurkan musuh demi kehormatan, dapat mendapat bagian warisan. Jadi pihak lelaki tersebut itu adalah anak laki-laki dan anak laki-laki paman, anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau hasil zina hubungan kekerabatannya dapat dinasabkan kepada ayah zinanya. Berarti anak tersebut mempunyai hak mewarisi secara penuh. Yang kedua yaitu janji kesetiaan. Janji kesetiaan itu didasarkan pada dasar pewarisan dalam masyarakat jahiliyah, karena melalui perjanjian tersebut sendi-sendi kekuatan dan martabat suku dapat dipertahankan. Orang-orang yang mempunyai janji kesetiaan dengan pewaris berhak mendapatkan 1/6 harta peninggalan mayit. Janji prasetya tersebut dapat mempunyai kekuatan hukum apabila kedua belah pihak telah menghadapkan ijab kabul dalam janji prasetya. Yang ketiga yaitu adanya pengangkatan anak atau adopsi. Anak yang telah diadopsi oleh pewaris berhak mendapatkan bagian waris seperti anak keturunan pewaris. Dalam segala hal, ia dianggap dan diperlakukan sebagai anak kandung dan dinasabkan kepada ayah angkatnya, bukan kepada ayah kandungnya. Jadi dalam sejarahnya itu pembagian harta warisan sudah ada sebelum Islam. Adapun sistem pewarisannya adalah sistem keturunan dan sistem sebab. Jadi pada masa jahiliyah ini yang mendapatkan harta waris itu cuma laki-laki yang seperti disebutkan tadi. Sedangkan untuk anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan itu tidak berhak mendapatkan harta warisan, meskipun itu mereka merupakan ahli waris dari yang telah meninggal gitu. Seseorang bisa mendapatkan harta itu apabila adanya sebab-sebab tadi, seperti sebab pertalian, terus anak hubungan antara prasetya, terus anak adopsi gitu. Sementara pada masa awal Islam itu seseorang bisa mendapatkan harta warisan itu tuh apabila yang tadi pertalian keluarga, pertimbangan anak, adanya hijrah dan adanya persaudaraan. Pewarisan baru terjadi jika ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya.
seperti adanya perkawinan, kekerabatan, dan wala. Di sini ada juga hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang menerima warisan, yaitu pembunuhan, berlainan agama, murtad, hilang tanpa berita, dan berlainan negara. Jadi sebelum pembagian warisan itu ada beberapa hak yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan, biaya perawatan, pelunasan hutang, dan pemberian wasiat. Yang selanjutnya yaitu hukum pewarisan pasca datangnya Islam. Yang tadi itu sebelum Islam datang, pada masa jahiliyah. Dan yang sekarang itu hukum pewarisan pasca datangnya Islam, setelah datangnya Islam. Jadi pasca itu setelah. Nah, jadi pada masa awal Islam, seseorang bisa mewarisi harta dari orang yang meninggal dunia karena keturunan, pengangkatan anak, dan sumpah setia. Nah, selanjutnya ditambah lagi dengan orang yang ikut berhijrah dan dipersaudarakannya orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin itu orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dengan orang Ansor, yaitu orang Ansor itu orang-orang yang menolong orang-orang muhajirin. Yang dimaksud dengan alasan ikut hijrah itu seorang sahabat muhajirin meninggal dunia, maka yang mewarisinya adalah keluarganya yang ikut hijrah, sedangkan kerabat yang tidak ikut hijrah tidak mewarisi. Sementara jika sahabat muhajirin yang meninggal dunia itu tidak mempunyai kerabat yang ikut hijrah, maka sahabat dari golongan Ansor lah yang mewarisinya. Inilah makna yang terkandung dalam perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan sahabat Ansor dengan sahabat muhajirin. Pada masa itu juga diperlakukan pewarisan harta orang yang memerdekakan budak terhadap mantan budak yang telah dimerdekakannya dengan sistem yang disebut dengan wala. Wala itu hak mewarisi pada mantan majikan terhadap mantan budak yang pernah dimerdekakannya, dengan catatan sistem wala ini berlaku timbal balik. Hak waris mewarisi pada masa permulaan Islam juga diberlakukan antara pasangan suami istri. Karenanya yang berlaku dalam kewarisan Islam pada masa permulaan adalah sistem nasab kerabat yang berlandaskan kelahiran, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Shadaqallahu azim. Yang artinya orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di sini ada asas prinsip kewarisan Islam. Yang pertama, menunaikan perintah Al-Quran. Yang kedua, memberikan kemaslahatan bagi kehidupan keluarga. Yang ketiga, melangsungkan keutuhan kehidupan keluarga. Yang keempat, melakukan proses peralihan dan perolehan hak secara benar dan tanggung jawab. Yang kelima, menghindari konflik keluarga. Dan yang terakhir yaitu memperkuat
memperkuat ukhuwah. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kedua dan pertemuan ketiga dalam mata kuliah fikih mawaris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Latfiah dengan NIM 2011.